Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Yolanda Mutiara. I'm from class 22 Management C with NPM 2214055. Kali ini kita akan membahas materi mengenai aspek hukum. Tujuan menganalisis kelayakan dari aspek hukum yaitu untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh sebuah bisnis. Nah, penelitian keabsahan dokumen ini sangat penting mengingat sebelum usaha dijalankan, maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan harus lebih dahulu sudah terpenuhi. Adapun dokumen yang diteliti yaitu dari bentuk badan usaha, bukti diri, TDP, NPWP, izin perusahaan, keabsahan dokumen lainnya. Nah, yang pertama yaitu bentuk badan usaha. Di sini ada beberapa bentuk yaitu mulai dari perseroan terbatas atau bisa kita sebut dengan PT, perseroan komanditer atau bisa kita sebut dengan CV, koperasi, yayasan, firma atau bisa kita sebut dengan FA. Nah, biasanya perusahaan yang banyak melakukan studi kelayakan bisnis sebelum melakukan usahanya adalah perusahaan yang berbadan hukum PT. Perseroan terbatas, badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Kelebihannya antara lain luasnya bidang usaha yang dimiliki, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor. Menurut UU Undang-Undang Perseorangan, terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan. Pendirian PT dilakukan atas dasar atau perjanjian antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Pendirian PT dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham. Nah, selanjutnya perseroan komanditer atau bisa disebut dengan CV. Persekutuan yang didirikan atas kepercayaan, di mana dalam CV terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian ada satu lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal, di mana tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Nah, di CV sendiri itu dijalankan oleh orang tertentu. Orang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua resiko atau kewajiban kepada pihak ketiga. Nah, tanggung jawabnya termasuk penggunaan harta pribadi jika harta perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajibannya. Selanjutnya masuk ke firma atau bisa kita sebut dengan FA, di mana perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjelaskan perusahaan atas nama perusahaan. Nah, tujuan firma sendiri yaitu untuk mencari keuntungan. Perolehan dana dari pihak luar cukup memungkinkan dan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Ada dua cara mendirikan firma, yaitu satu, melalui akta resmi dan kedua, akta di bawah tangan. Jika akta resmi maka harus diproses sampai berita negara. Namun jika di bawah tangannya hanya melalui kesepakatan bersama saja. Yang selanjutnya yaitu yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Modalnya biasanya berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya. Nah, selanjutnya ada koperasi. Koperasi ini merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum operasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas kekeluargaan. Nah, selanjutnya yaitu bukti diri. Bukti diri yaitu kartu identitas para pemilik usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat yang biasanya dikenal dengan nama kartu tanda penduduk atau bisa kita sebut dengan KTP.
Selanjutnya yaitu tanda daftar perusahaan atau kita singkat dengan TDP. Ya, setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus membuat surat TDP. Mengapa? Nah, dalam hal ini kita harus meneliti departemen teknis apa yang telah mengeluarkan surat TDP. Departemen tersebut haruslah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Biasanya pengurusan TDP adalah saat perusahaan mengurus akta pendirian perusahaannya. Selanjutnya yaitu nomor pokok wajib pajak atau biasa kita sebut NPWP. Nah, kepemilikan NPWP merupakan hal yang penting untuk diteliti apakah sudah dimiliki atau belum. Pentingnya NPWP agar setiap usaha yang dijalankan nantinya akan memberikan penghasilan kepada pemerintah. Selanjutnya keabsahan dokumen lainnya yaitu seperti status hukum tanah harus dapat dicek biasanya di BPN, harga tanah sekarang dan prediksi masa depan, nama dan alamat pemilik sebenarnya, kondisi tanah dalam sengketa atau tidak, tanah tersebut dapat diperjualbelikan atau tidak, kendaraan bermotor yang digunakan untuk usaha, serta surat atau sertifikat lain yang dianggap perlu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi segmenting, targeting, positioning atau bisa disebut dengan STP analisis. Dalam menganalisis bisnis, pertama-tama sebuah bisnis harus melakukan riset pasar. Apakah produk yang dijual bisa mendapatkan customer yang memang membutuhkan produk atau jasanya? Sehingga langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisa aspek pasar berupa analisa segmenting, targeting, dan positioning. Berikut adalah penjelasan dan langkah-langkah melakukan analisis STP. Banyak orang berpikir, siapa saja dapat menjadi pelanggannya? Apakah dari beragam jenis orang dapat menjadi pelanggan dari produk atau jasa yang kita miliki? Nah, yang pertama yaitu spesifikat pasar yang kamu pilih, yaitu pegawai kantoran atau mahasiswa. Nah, segmentasi pasar membagi pasar menjadi segmen yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan, karakteristik atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan strategi pemasaran yang terpisah. Segmen pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Segmentasi pasar konsumen yaitu ada 4, mulai dari geographic segmentation, demographic segmentation, psychographic segmentation, dan yang terakhir yaitu behavioral segmentation. Sebagai seorang marketer, kita dapat menentukan segmentasi dari pasar berdasarkan salah satu faktor tersebut. Biasanya marketer mengsegmentasikan pasar berdasarkan umur, gender, pekerjaan, penghasilan, personality, ataupun gaya hidup. Segmentasi psikografi yaitu ilmu yang menggunakan psikologi dan demografi untuk lebih memahami konsumen. Di dalamnya, seorang marketer membagi pembeli ke dalam kelompok yang berbeda atas dasar gaya hidup, kepribadian, atau nilai. Yang selanjutnya yaitu behavioral segmentation, di mana membagi pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk. Nah, selain variabel perilakunya yaitu ada kesempatan, manfaat, status pengguna, tingkat penggunaan, status loyalitas, dan masih banyak lainnya. Segmen pasar yang efektif yaitu terukur dari ukuran, daya beli, dan profil segmen dapat diukur, dapat diakses, yaitu segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Selanjutnya yaitu substansial, yaitu di mana segmen pasar besar atau cukup menguntungkan untuk dilayani. Nah, yang keempat yaitu dapat dibedakan. Nah, di mana segmen ini dapat dibedakan secara konseptual dan merespon secara berbeda.
terhadap elemen dan program pemasaran yang berbeda. Jika pria dan wanita menanggapi upaya pemasaran minuman ringan dengan cara yang sama, mereka bukan merupakan segmen yang terpisah. Nah, sedangkan dapat ditindaklanjuti yaitu di mana program yang efektif dapat dirancang untuk menarik dan melayani konsumen. Target pasar. Nah, di sini ada proses mengevaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu atau lebih untuk dimasuki. Nah, selanjutnya ada target pasar, yaitu sekumpulan pembeli yang memiliki kesamaan pada kebutuhan atau karakteristik umum yang dipilih oleh suatu perusahaan untuk dilayani sebagai target penjualannya. Nah, target contohnya nih, pegawai ada 3 segmen yang dilihat dari income. Pilih salah target yang spesifik dari 3 segmen tersebut. Yang pertama yaitu pegawai dengan low to middle income, yang kedua dengan pegawai middle to high income, dan yang terakhir yaitu pegawai dengan high income. Market positioning yaitu atau bisa kita sebut dengan posisi pasar, di mana tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat yang berbeda di benak target pasar. Yang selanjutnya, penentuan posisi membutuhkan penentuan kerangka acuan dengan mengidentifikasi target pasar dan persaingan, dan mengidentifikasi titik perbedaan yang ideal. Nah, memilih dan menerapkan strategi positioning. Di sini ada beberapa cara untuk memilih dan menerapkannya, yaitu yang pertama dengan cara mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang memungkinkan, yaitu diferensi yang kompetitif, memilih kompetitif advantage yang benar, mengkomunikasikan secara efektif, dan menyampaikan posisi yang dipilih ke pasar. Selanjutnya yaitu different dan positioning, di mana kita mengidentifikasi serangkaian kemungkinan keunggulan kompetitif untuk membangun posisi dengan memberikan nilai superior dari produk different, service differentiation, channel, people, dan image differentiation. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.